Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini adalah cerita baru yang berjudul Terjerat Nafsu Kembaran Suami, di mana cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia cerita selengkapnya. Andin meremas ujung dress yang dia kenakan. Kenyataan yang baru saja diterimanya membuat hatinya hancur berkeping-keping. Pasalnya kecurigaan terhadap suaminya sudah semakin terlalu dalam. Dan hari ini dia mengetahui kebenarannya. Hubungan rumah tangganya hambar bagai sayur tidak diberi garam. Andin, perempuan 25 tahun, menjaga jarak dengan suaminya sendiri. Diam-diam dia menyelidiki perubahan sikap suaminya yang mulai dingin sedingin hamparan salju. Ternyata dugaannya selama ini memang benar. Berlin, suami dari Andin, telah berselingkuh dengan sekretarisnya. Tega kamu, Mas. Andin menangis di sudut kamarnya. Beberapa gumpal tisu berserakan di lantai. Apakah perempuan seperti Andin bisa dibodohi? Meskipun hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, perempuan berambut pendek itu peka terhadap perubahan suaminya. Dan hari ini dia seperti mayat hidup setelah mengetahui kebenaran busuk suaminya. Andin tidak bersemangat dan putus asa. Rasanya perempuan bertubuh ramping itu ingin mengakhiri hidup yang bisa dikatakan sangatlah menyakitkan. Mama, panggil Eva, yakni putrinya. Andin cepat-cepat menghapus air matanya dan dia bergegas memeluk tubuh bocah perempuan 7 tahun itu. Kenapa menangis, Ma? Tanya putrinya polos. Mama kelilipan, Nak, sahutnya yang berbohong. Andin menuntun Eva untuk duduk ke sisi tempat tidurnya. Ya, Andin mengurungkan niatnya untuk tidak bunuh diri setelah melihat raut polos bocah perempuan yang memakai baju polkadot itu. Rasa iba menjalar kalbunya. Kalau dia mati, siapa yang akan merawat putrinya? Mama tidak usah bohong, pasti Mama nangis ya. Andin tersenyum tipis mendengar ucapan putri semata wayangnya. Seandainya jika tidak ada Eva, entah bagaimana hidupnya itu. Eva gak main sama teman-teman, ujar Andin mengalihkan pembahasan. Putrinya menggelengkan kepalanya pelan, lalu dia menunduk memainkan kuku-kuku jarinya. Kenapa, Nak? Eva tidak punya teman, Ma. Semua gak pada mau berteman sama Eva. Kata mereka, Eva itu aneh dan gila. Mendengar ucapan putrinya, Andin ikut bersedih. Dia tahu bagaimana rasanya dikucilkan oleh orang-orang di sekitar. Eva Adining Tias memiliki kemampuan di luar nalar. Kadang bocah perempuan berbulu mata lebat itu bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk yang tidak kasat mata. Sekarang bukan itu persoalannya. Persoalannya ada di hati Andin yang sedang hancur berkeping-keping menjadi 1000. Sekarang Andin tahu alasannya mengapa suaminya jarang pulang dan jarang menghabiskan waktu bersama Andin dan putrinya. Ada orang ketiga yang mengusik rumah tangga mereka. Menurut penyelidikan yang dilakukan Andin sendiri, orang ketiga tersebut bernama Mayang Puspitasari. Dia adalah seorang perempuan muda dan berenergi, berparas sedang dan juga seksi. Jelas saja Andin kalah untuk soal penampilan. Andin bukanlah perempuan yang suka memakai pakaian terbuka. Untuk soal paras, jelas saja masih cantikan si Andin, meskipun usia Andin dan Mayang itu sebaya. Pukul 11 malam, Berlin pulang dalam keadaan pakaiannya serba basah. Dia kehujanan. Andin yang menyambut kedatangan suaminya ikut cemas, apalagi Berlin dalam keadaan mabuk. Padahal sebelumnya dalam seumur hidup, Berlin tidak pernah mabuk-mabukan. Maafkan aku, Din. Maafkan aku. Suaminya meracau tidak jelas, tetapi Andin dengan sabar dia melayani dan mengurusi suaminya. Perempuan berambut pendek itu pun memapa tubuh suaminya menuju ke kamar. Setelah sampai di kamar, dia melepas semua pakaian yang melekat di tubuh si Berlin. Dengan cekatan tangannya mengurus suami, mengusap dengan handuk dan memakaikan pakaian hangat pada suaminya. Selain cantik, Andin merupakan seorang perempuan yang sabar dan penyayang. Semarah apapun dirinya,
Dia selalu memberikan kesempatan suaminya sampai lelaki yang dia sayangi itu memberikan penjelasan. Ketika Andin ingin menuntun suaminya untuk tidur, Berlin menolak. "Maafkan aku sayang." Suaminya bersimpuh di bawah kaki Andin. Sontak perempuan itu terkejut. "Ada apa mas?" tanya Andin pura-pura tidak tahu atas pengkhianatan suaminya. Dia sudah siap mendengar penjelasan lelaki yang sudah menikahinya hampir 8 tahun itu. Bukannya menjawab, Berlin justru menangis sangat pilu. Dia memegangi kedua kaki Andin. Andin heran dan juga kebingungan. Dahinya pun menjadi berkerut menjadi berlipat-lipat. "Maukah kamu mendengarkan penjelasanku, Dek?" tanya suaminya sambil menatapnya lekat-lekat dengan kedua matanya yang berembun. Andin mengangguk pelan dengan senyum getir menghiasi wajahnya. Dia sudah siap dan benar-benar siap apapun yang akan terjadi. Aku sudah berkhianat. Aku menduakanmu. Aku tahu ini menyakitimu, Din." Andin menggigit ujung bibirnya. Dia tahu ini tidak semudah seperti apa yang dia bayangkan. Dadanya bergemuruh, ingin menangis, ingin mencaci dan bahkan ingin mencekik suaminya. Namun perempuan cantik itu tidak mengikuti amarahnya. Bukankah sikap ini tidak salah? Tidak salah untuk mendengarkan penjelasan dari Berlin. Atau Andin saja yang terlalu bodoh menerima pasangannya kembali meskipun telah berkhianat. "Aku bangkrut, Din. Semuanya hancur, semuanya habis," ujar suaminya yang kemudian menangis. Andin pun terdiam, kaget tentu saja. "Usahaku gulung tikar, kita jatuh miskin." Suaminya meremas rambutnya dengan kasar, menjambak dan membenturkan kepalanya sendiri ke kaki ranjang. "Maafkan aku hilaf. Semua yang kita bangun, yang kita rintis sudah hancur. Aku harus apa? Aku banyak hutang. Ini hukuman untukku. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku minta maaf." Suaminya menangis dan membenamkan wajahnya pada tubuh Andin. Andin bingung dan sedih, kecewa dan juga syok. Ternyata selain berselingkuh, suaminya bangkrut dan juga jatuh miskin. Ingin membalas pelukan lelaki 35 tahun itu, rasanya kedua tangan Andin sedikit berat dan enggan. Kali ini hatinya terasa sangat sakit sekali, ibarat cermin yang pecah menjadi 1000 keping, remuk dan menyakitkan, dan tidak akan bisa dibentuk kembali seperti semula. "Kenapa bisa bangkrut, Mas?" tanya Andi dengan suara yang sedikit bergetar. Suaranya parau dan sebentar lagi mendung di kedua matanya akan turun. Berlin merosot ke lantai. Dia memeluk kedua lututnya sendiri. Lelaki berpostur tinggi itu menangis seperti anak kecil. Sementara Andin tidak bisa berbuat banyak. Bagaimana menenangkan suaminya? Dia juga berusaha meredam rasa sakit dan juga kekecewaan yang telah ditorehkan oleh Berlin. "Aku ditipu, Din. Aku dibohongi. Semuanya dibawa pergi oleh perempuan sundal itu." Andin beralih tempat dan duduk di lantai tepat di samping suaminya. Dia berusaha mengusap punggung suaminya. Dia tahu ini bertolak belakang dengan perasaannya yang sekarang. Padahal dia sedang marah dan benci. "Apakah itu oleh Mayang, Mas?" kata Andin pelan. "Dari mana kamu tahu, sayang?" Berlin menatap heran istrinya. "Aku sudah tahu, Mas. Tapi soal bangkrut itu berarti Mas sudah lama berselingkuh di belakangku. Sampai-sampai Mayang menguras habis harta Mas dan apa yang kita punya. Sebenarnya sudah berapa lama kamu berselingkuh, Mas?" Pernyataan Andin membuat Berlin terdiam. 2 tahun, Dek." Andin terhenyak, beriringan dengan hatinya yang semakin perih. Kali ini dugaannya meleset. Dia pikir usia perselingkuhan suaminya baru sekitar 3 bulan. Ternyata lebih dari itu. "Maafin aku, Din. Semua simpanan dan mungkin rumah ini harus kita jual untuk menutupi hutang-hutangku. Mayang pergi, dia kabur begitu saja meninggalkanku," terang Berlin kepada istrinya. Ya Tuhan, ingin rasanya Andin berteriak dan menangis. Tetapi entah kenapa, hatinya terlalu kuat. Rasanya sia-sia saja jika dia membuang air matanya. Andin beranjak, dia menepis genggaman tangan suaminya dengan kasar. "Ini adalah karma untukmu, Mas. Tapi imbasnya untuk aku dan Eva juga. Kita mengulang derita lagi."
Andin mengayunkan langkahnya, tetapi Berlin cepat-cepat menahan kaki jejang Andin. Perempuan itu pun berhenti dan terdiam sesaat sambil mendengarkan suaminya menangis dan menyesali perbuatannya. "Jangan pergi, Din. Masih hilaf, masalah oleh aku, tapi jangan tinggalkan aku. Aku harus apa? Tolonglah aku." Andin berjongkok dan menyentuh bahu suaminya. Dia menatap paras lelaki itu. Benar rupanya Berlin sedang terpuruk, tetapi dirinya lebih terpuruk lagi. Apa boleh buat, Andin harus terlihat sedang tegar. "Selesaikan semuanya, Mas. Kamu yang memulai, kamu juga yang harus mengakhirinya. Jual semuanya sampai benar-benar menutupi hutang-hutangmu. Setelah itu, kita pergi dari sini dan memulai hidup baru lagi." Andin menangkap raut wajah suaminya yang sedikit menolak atas saran yang diberikannya. Tapi aku..." "Tidak ada tapi-tapian, Mas. Kalau kamu masih berat, bukankah itu artinya kamu masih mengharapkan Mayang kembali, kan?" Andin lebih banyak diam dan membungkam mulutnya. Kesalahan yang dibuat suaminya benar-benar menghancurkan ekonomi dan menggoyahkan bahtera rumah tangganya. Perempuan berambut pendek itu hanya bisa berdoa dan menata hatinya yang sempat hancur lebur. Paling tidak dia akan menata kepingan menjadi bingkaian, meskipun itu tidak sempurna. Andin menemani proses pencarian Mayang Puspitasari. Dia berharap perempuan mantan sekretaris suaminya itu ditemukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun Mayang ini telah hilang tanpa jejak. Beberapa harta bendanya dia jual demi menutupi seluruh hutang-hutang yang ditinggalkan si Mayang. Hutang atas nama Berlin. Setiap waktu dan bahkan hampir setiap hari Andin dan suaminya kedatangan rentenir atau debt collector menagih hutang. "Kita pindah dari sini, Mas. Ketika kita dalam keadaan susah begini, lihat saja, tidak ada satupun teman dan keluargamu yang membantumu." Andin memunggungi si Berlin. Andin masih sangat marah dan kecewa, bahkan dia juga membencinya. Namun di sisi lain, Andin tidak ingin Eva mengetahui apa yang sedang terjadi di antara keduanya. Sementara itu, di tempat lain jauh dari kota mereka, hujan mengguyur hingga sehari semalam di kota Bekasi. Angin yang kencang disertai gemuruh terdengar sangat keras mengudara. Kilatan cahaya putih sesekali menyelinap masuk di celah-celah jendela, di celah bawah pintu dan celah lubang ventilasi udara. Pukul 8 malam, telah berkumpul keluarga dan warta, istri dan juga kedua anaknya yang berada di ruang makan. "Habiskan makan malammu, Lin." Lelaki berjambang tipis itu melirik putri sulungnya. "Pauline tidak lapar, Pak. Nanti aja." "Tidak selera karena Kak Leo ya?" sambar Evelyn, putri kedua dan warta. Sontak saja Pauline, gadis 18 tahun itu mendelik. "Makalah sedikit saja, Nak. Nanti kamu sakit loh," bujuk Marisa sang ibu. "Makan, Nak. Siapa tahu ini makan malam terakhir kita." Ucapan Danuarta membuat ketiga orang kesayangannya serentak menatapnya tanpa berkedip. "Papa ngomong apaan sih?" "Nah iya, makanya buruan dimakan." Akhirnya Pauline pun memakan malamnya dengan lahap. Di sisi lain, Evelyn menatap keluarganya satu persatu. Bibir tipisnya terangkat. Jarang sekali momen seperti ini terjadi. Biasanya sang ayah sibuk dengan bisnisnya, sedangkan ibunya akan sibuk dengan kegiatan arisan yang diadakan selalu non-stop. Malam semakin beranjak tinggi, dingin. Hujan masih berlanjut menari-nari di atas atap rumah mewah mereka, bercat putih dipadukan dengan merah muda. Hujan deras yang disertai angin membuat pohon-pohon di samping kamar Evelyn bergoyang tertiup angin. Dahan-dahannya seolah mengetuk kaca jendela kamarnya. Entah kenapa matanya tak kunjung mengantuk padahal jam dinding menunjukkan pukul 1 malam. Hatinya mendadak gelisah dan resah. Anak perempuan berambut ikal itu pun memutuskan untuk duduk di bibir ranjang berseprai putih tulang. Dia memandangi gambaran potret yang diletakkan di tempat meja kecil di samping tempat tidurnya. Ada ayahnya, ibu, dan juga kakak tercantik yang Evelyn punya. Tanpa dia sadari, dia meneteskan air mata. Ini sungguh perasaan yang aneh, seperti ada kesedihan yang menyayat hatinya. Evelyn beranjak dari tempat tidurnya untuk mengusir kegalauan hatinya.
dia memutuskan pergi ke kamar kakak perempuannya. Kaki kecilnya menapaki ubin dingin yang membeku hingga ke tulang belulangnya. Dia berdiri di depan pintu sambil memeluk tubuhnya yang montok. Dan dengan ragu, dia pun memutar grendel pintu kamar kakaknya. "Semoga aja kakak tidak ngomel," katanya di dalam hati. Kakaknya terlelap dengan posisi tidur menghadap ke dinding kamar. Evelyn mendesah, mau tidak mau dia harus memandanginya dari jarak dekat. Dia pun berjalan dengan telapak kaki berjinjit, puas memandang raut wajah cantik kakaknya. Dia pun kemudian memutuskan pergi ke kamar kedua orang tuanya. Dia menuruni anak tangga satu persatu menuju lantai 2. Sebelum ke kamar kedua orang tuanya, Evelyn penasaran dengan sorot cahaya lampu mobil yang menepi di halaman rumahnya. Dia pun memutuskan untuk lebih mendekat lagi, melihatnya dari balik tirai jendela yang ada di lantai 2. Evelyn melihat beberapa orang laki-laki keluar dari mobil hitam. Semuanya serba hitam, pakaian, penutup muka dan juga senjata. Anak perempuan itu hanya menatap heran tanpa ada rasa curiga. Anak perempuan berusia 8 tahun itu mencoba membuka pintu kamar kedua orang tuanya. Namun sayangnya dikunci. Evelyn mencoba mengetuknya dengan pelan, tetapi tak kunjung dibukakan. Dengan langkah yang malas, dia pun memutuskan kembali ke kamarnya. Dan belum sampai ke pintu kamarnya, Evelyn mendengar teriakan pembantu rumah tangganya, disusul dengan suara pintu yang ditendang dengan keras, hingga menimbulkan suara benda yang membentur tembok. Dan tidak lama berselang, dia juga melihat Mang Ujang terkapar bersimbah darah. Evelyn membekap mulutnya dengan telapak tangannya. Mukanya berubah pucat dan mendadak menjadi keluh. Si bocah cilik berambut kali itu bingung harus apa. Kakinya tergerak, segera dia membuka pintu kamar Pauline. "Kakak, bangun kak. Kak, ada orang jahat kak, bangun." Pauline ngulet, tidak sedikit pun dia membuka matanya. Evelyn tidak menyerah. Dia menggoyang-goyangkan tubuh kakaknya sampai terbangun. "Ada apa sih, Lin?" Evelyn pun menceritakan apa yang dia lihat. Gegas keduanya keluar dari kamar. Belum sempat keluar, mereka malah bertemu ibunya yang sedang ketakutan. "Pauline, nah cepat telepon polisi." Tita perempuan 40 tahun itu tak banyak waktu lagi. Pauline pun segera kembali ke kamarnya mencari ponselnya. Marisa menarik lengan kecil putrinya. Mereka berlari ke arah gudang, tepatnya di samping kamar Evelyn. Bocah kecil berpiyama kartun kucing biru tersebut menurut saja mengikuti langkah kaki ibunya. Mereka pun berhenti di sebuah lemari pakaian yang besar penuh debu. Evelyn didorong ibunya agar masuk dan bersembunyi. "Bersembunyilah di sini, nak. Jangan keluar kalau mama dan papa belum panggil ya." Marisa mengusap pucuk kepala putrinya. Evelyn mengangguk ragu. Dengan kedua mata yang berembun, degup jantungnya tidak teratur karena begitu tegang. "Tapi jangan lama-lama ya, Ma." Evelyn menggenggam erat tangan sang ibu, tetapi ibunya melepaskan begitu saja tanpa meninggalkan pesan apa-apa lagi. Malam ini, Evelyn tidak tahu kenapa di rumahnya kedatangan banyak orang dengan berpakaian serba hitam dan memakai penutup muka. Di tangan mereka juga memegang senjata api dan juga senjata tajam. Aksi mereka sangat brutal, membuat bocah perempuan itu ketakutan. Dari lubang celah pintu lemari, Evelyn bisa melihat ke arah luar meskipun sangat gelap. Karena tadi sang ibu lupa menutup kembali pintu gudang itu, dan dengan leluasa, Evelyn pun melihat di luar sana. Terdengar suara jeritan ibunya yang sangat menyayat hati. Ingin rasanya Evelyn keluar untuk memastikan apa yang telah terjadi. Namun mengingat pesan ibunya, dia pun mengurungkan niatnya. "Papa, Mama, jangan sentuh anakku," ucap ibunya kepada orang-orang berpakaian hitam itu. Evelyn semakin ketakutan mendengar jeritan dan juga kegaduhan. Entah mengapa suara ayahnya tidak terdengar lagi. Jangankan bersuara, melihat bentuk batang hidungnya pun tidak sama sekali. Suara senjata api meletus memekakan telinga. Jerit tangis dan pilunya seruan perempuan mengiris sangat pilu. Dan selang beberapa saat kemudian, "Kakak!" Evelyn terkejut. Hampir saja dia berteriak manakala melihat Pauline diseret tepat di depan gudang di mana Evelyn bersembunyi.
Bocah berusia 8 tahun itu menyaksikan kakak perempuannya disiksa, dirobek pakaiannya, hingga tidak menyisakan sehelai benang pun pada tubuh kakaknya. Ya, di depan matanya, Evelyn melihat secara langsung sang kakak diruda paksa tanpa ampun oleh keempat laki-laki tersebut secara bergantian. Dan usai melakukan perbuatan keji itu, salah satu dari mereka menghampiri tubuh Pauline. Lelaki itu menodongkan senjata api dan memasukkan moncong senjata ke dalam rongga mulut Pauline. Pelatuknya pun ditarik hingga menimbulkan suara letusan. Dan setelah itu, Pauline tidak bergerak lagi. Lantai putih seputih susu itu pun seketika berubah menjadi merah, dingin dan juga bau anyir. Evelyn menangis dalam diam, membekap mulutnya dengan mata yang terpejam. Deru napasnya membeku, detak jantung tak beraturan, dan dia juga bermandikan keringat dingin. Gerah, panas, dan pengap bercampur menjadi satu. Semuanya senyap, tak lagi mendengar suara teriakan ibunya, ayah, dan juga kakaknya. Ada satu lagi yang belum kita temukan. Bukannya si Danwarta itu punya anak perempuan lagi? Tanya lelaki bertubuh besar. Iya, benar. Cepat cari dia. Mereka pun kemudian berpencar. Evelyn ketakutan, detak jantungnya semakin menggila. Kini keselamatannya dipertaruhkan. Entahlah, dia akan mati atau hidup. Bocah berambut ikal itu memejamkan kedua matanya. Dia membekap mulutnya sendiri. Siapapun tolong Evelyn. Suara derap langkah beralaskan sepatu mengetuk lembut ubin secara bergantian. Suaranya terdengar semakin jelas di telinga Evelyn. Dan tiba-tiba ketukan sepatu itu berhenti tepat di depannya bersembunyi. Ingin melihat siapa, dia tidak memiliki nyali kuat. Tolong Evelyn, Evelyn tidak mau mati. Siapapun tolonglah. Terdengar pintu lemari kemudian dipegang seseorang. Sontak saja Evelyn membuka kedua matanya. Tidak disangka, kini dia saling bersih tatap dengan lelaki berpenutup hitam itu. Jelas saja Evelyn mendadak kaku dan napasnya berhenti seketika. Mungkinkah dunianya akan segera berakhir? Singkat cerita, keesokan harinya, orang-orang berkumpul di depan pintu gerbang keluarga Evelyn yang terbuka sangat lebar. Banyak tanda tanya di benak mereka. Ada salah satu dari mereka yang memberanikan diri memanggil si punya rumah. Tetapi tidak ada sautan dari dalam. Ada pula sebagian dari mereka memanggil Pak RT untuk melakukan pemeriksaan. Pasalnya tidak ada tanda-tanda kehidupan dan pergerakan di rumah besar itu. Permisi, Pak Danu, teriak Pak Jaja selaku RT sekaligus sahabatnya. Masuk aja Pak, jangan-jangan ada apa-apa di dalam. Beberapa orang membuka suara. 4 orang laki-laki menerobos masuk untuk memeriksa ke dalam. Dan alangkah terkejutnya ketika mereka menemukan Mang Ujang tergeletak di lantai dengan bermandikan darah. Mang Ujang terluka di bagian dada kiri, kehabisan darahnya. Sementara di kamar pembantu, mereka menemukan tubuh 2 perempuan yang bersimbah darah, salah satunya tanpa pakaian. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang lain, cepat periksa ke atas. Tolong panggilkan juga pihak kepolisian. Pak Jaja dan 1 orang lagi memeriksa ke lantai atas. Dan lagi-lagi mereka terkejut setengah mati. Cairan merah yang kental berbau amis tercacar di mana-mana. Barang-barang berantakan pun benda-benda yang terbuat dari kaca tak luput berserakan di lantai. Pak Jaja terperangah dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Hatinya terluka jika seandainya hal buruk menimpa keluarga Danwarta dan juga Marisa, karena mereka dikenal baik oleh masyarakat kota Bekasi. Astaga, Marisa! Perempuan 40 tahun itu tergeletak di tangga menuju kamar Evelyn. Kedua tangannya bersemayam luka yang begitu lebar, hingga memperlihatkan tulang putih yang sangat jelas sekali. Di perut bagian kiri terbentuk luka lingkaran yang merobek perutnya yang rata. Marisa melotot lebar di saat ajalnya. Mungkin saat itu dia sedang kesakitan tiada tara. Pak Danu, Pak Danu! Pak Jaja menangis, tubuhnya merosot ke lantai. Dia lemas tidak berdaya.
Lelaki berkepala pelontos itu sangat kehilangan sosoknya. Danuarta, dia ditemukan meninggal di atas tempat tidurnya dengan posisi terlentang. Bagian muka tertutup bantal yang mana isi bantal terburai begitu saja. Sepertinya Danuarta ditembak di bagian mulutnya. Astaga, Mbak Pauline! Dirinya juga terkejut ketika melihat kondisi Pauline. Pak Jaja pun berlari mencari selimut untuk menutupi seluruh tubuh Pauline yang tidak mengenakan apapun. Mereka tidak menyangka jika kepergiannya begitu sangat tragis. Semua orang bersedih dan mengutuk para pembunuh keji itu. Ada yang menangis, ada yang bertanya-tanya, dan ada juga yang hanya ingin tahu saja. Dan singkatnya 1 jam kemudian, para polisi berdatangan lengkap dengan mobil ambulan yang akan mengangkut jenazah para korban. Bukannya lega, Pak Jaja masih memiliki pekerjaan yang harus dituntaskan, yaitu mencari keberadaan Evelyn. Semua orang dan pihak kepolisian ikut membantu mencari anak perempuan berusia 8 tahun itu, namun mereka tidak menemukannya. Meskipun pencarian dilakukan dengan bantuan anjing pelacak. Singkat cerita, rumah bercat putih yang didominasi merah muda itu tampak suram jika malam menjelang. Akan tetapi, akan ramai jika sudah pagi hari hingga siang. Masih banyak orang-orang yang berdatangan ingin melihat-lihat di situ. Padahal sudah ada garis polisi terbentang panjang larangan untuk mendekat ataupun melintas. Hari ke-7 pencarian Evelyn tidak menemukan hasil. Mereka menduga-duga jikalau anak bungsu dari keluarga Danuarta telah diculik. Polisi kesulitan untuk melakukan pencarian Evelyn. Hal ini pun semakin sulit karena CCTV tidak merekam apapun saat kejadian malam tragis tersebut. Di hari ke-7 itu pula tidak ada satupun keluarga dari pihak Danuarta maupun Marissa datang berkunjung. Mereka benar-benar hilang kontak dan membiarkan rumah keluarga Evelyn begitu saja. Mengingat tragedi yang menimpa mereka. Sebagian besar orang mempercayai jika akan ada ruh yang penasaran bergentayangan mengganggu siapapun. Untuk itu, keluarga membiarkan rumah mewah milik Danuarta kosong tanpa penghuni. Mereka memilih tinggal di rumah mereka masing-masing daripada menempati rumah bekas pembunuhan tersebut. Di lain waktu, malam mencekam tepat 1 minggu setelah kejadian pembunuhan tersebut. Jumat pukul 12 malam tepatnya di pos ronda Bekasi Timur. Nampak terasa begitu mencekam, apalagi gerimis kecil menari-nari dengan rintik yang syahdu di atas atap-atap rumah orang yang sudah terlelap di dalam gulungan selimut tebal mereka. Tetapi tidak untuk 3 orang yang sedang berkeliling mengitari komplek di situ. Matt, kamu jaga di rumah besar itu. Aku sama Rojak mau keliling dulu. Sujudi memberikan perintah. Lah, kok yang gak enak buat saya? Protes Mehmet sambil mengusap tengkuk yang kian merinding. Tapi bayarannya gede loh, Matt, sambar si Rojak. Tetep aja gue parno. Kenapa tidak kamu aja, Jak? Loh, kan aku udah pernah. Rojak menyalakan rokok lintingan sekedar menghalau dingin yang membeku. Ya udah, begini aja. Kalian berdua di sini, aku mau keliling dulu, kata Sujudi mengalah. Nah gitu dong, kan jadinya enak, timpal si Mehmet. Sujudi pun beranjak pergi meninggalkan Mehmet dan Rojak. Jaket tebal segera dia rapatkan ke tubuhnya. Langkahnya gontai menyusuri gang kecil setiap perumahan. Semenjak tragedi pembunuhan itu, kota Bekasi Timur memperketat penjagaan takut terjadi kisah memilukan lagi. Punggung Sujudi menghilang kala dia menikung di perempatan jalan itu. Kini tinggallah Mehmet dan Rojak. Jak, gelisah amat mukamu, kata Mehmet kepada si Rojak. Rojak beringis saja hanya menampakkan deretan giginya. Pemuda 27 tahun itu tidak banyak cerita. Baginya ketakutan akan bertambah besar jika membahasnya di tengah malam. Dalam hatinya dia bergidik ngeri mengingat pembunuhan yang menimpa keluarga Danuarta. Lebih seram lagi kalau bertemu dengan ruh yang gentayangan. Membayangkannya sudah begitu ngeri, apalagi jika berjumpa langsung. Kenapa sih rumah kosong pakai dijaga segala? Lirih si Rojak. Banyak hartanya, Jak. Siapa saja pasti akan tergiur untuk mencurinya. Rojak dan Mehmet memandangi bangunan megah itu. Tidak gelap, tetapi udaranya membuat bergidik ngeri.
Lampu teras depan dan bagian samping rumah bersinar terang. Udara semakin dingin, bertambah lagi gerimis semakin intens turun ke darat. Nampak bulatan putih di atas sana, malu-malu di balik langit yang gelap. Tubuh Rojak pun membeku seperti es batu yang baru saja dikeluarkan dari kulkas. Dia menautkan ke-10 jarinya, lalu meniupkan udaranya dari mulut. Terasa hangat walau hanya sebentar, dan tiba-tiba suhu udara semakin membeku, membuat bibirnya bergetar hebat. "Jak, kenapa merinding amat ya?" Mehmet mengusap tengkuknya berkali-kali. "Iya nih Met, kayaknya butuh kopi," celetuk si Rojak. "Bang," suara perempuan tiba-tiba membuyarkan konsentrasi mereka. Rojak dan Mehmet saling berpandangan, keduanya pun terdiam sesaat. Aroma anyir terendus ke rongga hidung mereka. Rojak menelan ludah, ada yang tidak beres, begitulah pikirnya. "Bang," seru perempuan itu lagi. "Yakin ini manusia, Jak?" tanya Mehmet yang mulai ketakutan. Rojak hanya diam saja, dia tidak berkutik sama sekali. Kedua matanya melotot lebar, selebar hayalannya mendapatkan gaji besar. Sosok bertubuh pucat berdiri di sampingnya. Rambutnya acak-acakan menutupi muka seram yang dingin. Rupanya bau anyir itu berasal dari sosok perempuan yang ada di sampingnya. Sial. Aduh, ucap Rojak tergagap. Mulutnya tidak bisa dikontrol lagi. Megap-megap kehabisan napasnya. "Jangan asal kamu kalau ngomong, Jak." Rojak seperti tercekik, ingin berteriak, tapi tak kuasa. Ingin menangis pun percuma, tetapi Mehmet mendesaknya. "Hantu di zaman modern begini mana ada? Walaupun dilihatin, kamu orang yang pertama yang melihat duluan." Mehmet pun kemudian penasaran dengan Rojak, mengapa dia diam saja hanya mengeluarkan suara tak jelas. "Astagfirullah, setan!" Tanpa aba-aba, Mehmet pun langsung berlari meninggalkan sahabatnya itu sendirian. Rojak tidak bisa mengejar temannya. Jangankan mengejar, bergerak sedikit saja tidak bisa. Mulutnya masih di posisi yang sama, mirip seperti ikan yang kehabisan oksigen. "Tolong saya, Bang." Perempuan berambut panjang dengan mulut menganga lebar tepat di depan Rojak. Perempuan itu mempunyai tenggorokan berlubang hingga menembus tengkuk di bagian belakang. Darah segar mengalir bak air terjun. Sedetik kemudian, akhirnya Rojak pun bisa berteriak kencang sekali. Dia pun kemudian lari terbirit-birit meninggalkan sosok perempuan itu. Dan singkat waktu, esok paginya orang-orang sudah ramai membicarakan berita panas yang menimpa Rojak dan Mamat. Satu persatu orang menduga jika sosok tersebut adalah ruh yang gentayangan karena mati penasaran. "Jangan-jangan itu sosoknya Pauline. Yang benar saja kalau cerita. Loh kan mayatnya pasti temukan tenggorokannya bolong." Setelah gembar dengan cerita tadi malam, orang-orang tidak mau lagi berjaga malam di rumah mendiang dan Warta. Mereka tidak ingin melihat penampakan lainnya yang nantinya mengganggu mereka. Singkatnya hingga beberapa bulan kemudian, terdengar suara teriakan seseorang yang meminta pertolongan. Penduduk kota Bekasi Timur hanya bungkam. Mereka memilih bersembunyi di balik selimut. Mereka berasumsi jika suara tersebut berasal dari rumah kosong dan Warta, atau bisa juga makhluk gaib korban pembunuhan. Tidak ada satupun warga yang menolongnya, padahal pria bertubuh kurus itu sudah kelelahan di depan teras. Dia tersesat dan juga terjebak, entah bisa pulang atau tidak. Sudah 1 bulan lebih, Evelyn tidak ditemukan. Mati atau hidup pun tidak tahu rimbanya. Ada yang menggemparkan di penjuru Bekasi hingga ujung Jakarta. Ini soal misterius yang menimpa orang-orang, termasuk para pencari spesialis rumah kosong. Khususnya orang-orang yang mencuri di rumah mendiang Danuarta dan juga Marisa. Siapapun yang mencuri di rumah megah itu tidak akan selamat ataupun kembali. Sekalipun kembali, mereka dalam keadaan yang sudah gila. Percaya atau tidak, tapi begitu adanya. Hari pun terus berganti, hingga berganti bulan. Evelyn benar-benar tidak ditemukan dan menjadi misteri. Hingga para masyarakat berhenti mencarinya, pun berhenti membersihkan rumah mendiang dan Warta. Mereka sudah jera dan takut karena teror tidak henti dari makhluk tidak kasat mata yang ada di rumah besar kosong itu.
Keadaan halaman rumah itu semakin menyeramkan, tidak terurus dan terbengkalai begitu saja. Dari pihak keluarga pun sudah enggan mengurusnya. Hal yang sama dilakukan oleh tetangga mereka. Mereka hanya bisa memandangi rumah Danuarta dari jauh. Nampak kotor, sampah daun kering berserakan di mana-mana. Sarang laba-laba memenuhi langit-langit teras dan rumput liar mulai menjalar ke setiap tiang maupun pagar. Dulu indah dengan desain yang memukau, interior mahal bak istana paling megah di Bekasi. Namun sekarang bangunan itu seperti sarang demit yang dihuni nenek sihir. Cat dinding mulai mengelupas, lumut kian menjamur di dinding dan rumput-rumput menyelimuti pekarangan rumah. Ini bagian dari pemandangan dari luar, namun jika dilihat dari dalamnya tidak kalah menyeramkan, bahkan malah beraura menyedihkan. Apabila malam datang, terdengar suara rintian meminta tolong. Jeritan dan suara tembakan kerap kali terdengar kala menjelang pukul 1 malam. Tentu saja orang-orang menjadi takut. Orang-orang berasumsi jika suara tersebut berasal dari roh para korban pembunuhan perampokan keluarga Danuarta. Bagaimana kalau kita ramai-ramai membersihkan rumah mendiang Pak Danu? Syukur-syukur kita menemukan titik terang keberadaan Evelyn. Saran Pak Jaja selaku orang penting di kotanya. Dia masih memikirkan keberadaan Evelyn. Kita adakan pengajian rutin. Anggap saja kita membersihkan roh-roh yang tidak tenang di alam sana. Setelah dibersihkan, kita panggil kiai dan juga orang pintar lainnya. Setelah itu bangunannya kita jual. Hasil dari penjualan kita sumbangkan ke panti-panti, anak yatim piatu, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Kita niatkan untuk keluarga Pak Danuarta supaya mereka tenang di alam sana. Saran Pak Jaja diterima oleh masyarakat. Lalu mereka pun bergegas gotong royong dengan sukarela. Pak Jaja sangat dekat dengan Pak Danuarta, sehingga dia rela bersusah payah melakukan apa saja demi Evelyn yang belum ditemukan dan juga untuk membersihkan nama baik Danuarta. Sementara di tempat lain, Kota Tanjung Balai, Senin pukul 10, Handi dan suaminya nampak bingung dan berputus asa. Semuanya sudah dilakukan, tentunya dengan waktu yang sangat panjang. Harta kita sudah habis, Mas. Tinggal ini satu-satunya yang kita punya. Keluh perempuan cantik berambut pendek. Tadinya tidak ingin mengeluh, tapi ekonomi sulit benar-benar menghimpit. Mas tahu, Dek. Mas pun bingung. Berlin, lelaki 35 tahun itu menjadi panik dan tegang. Berlin berlabuh dan tenggelam di dalam pelukan Andin. Hanya dalam pelukan pasanganlah yang membuat seseorang mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Seharusnya Andin yang lemah, tetapi justru dia yang terlihat begitu tegar. Kita jual saja rumah ini, Mas. Kita memulai kehidupan yang baru, sesuai apa yang aku sarankan, Mas. Berlin menatap istrinya. Tidak cukup, sayang, ujarnya melemah. Kata siapa? Ada Allah, mintalah kepadanya untuk dicukupkan. Suaminya menunduk dalam, napasnya dia tarik dalam-dalam berharap kala dihembuskan masalahnya pun ikut sirna di udara. Kita pergi dari sini, jual saja, aku ikhlas, Mas. Hasil penjualan kita bagi 2, bayar sisa hutang, dan sisanya untuk kita beli tempat yang baru, usaha baru. Bangkit, Mas, jangan berdiam di dalam kegagalan dan keterpurukan. Mau kan? Ucap Andin tersenyum getir. Aku juga sudah bosan berhadapan dengan rentenir dan juga debt collector. Maafkan aku, Din. Sudah, setiap masalah ada hikmah di balik ini semua. Apakah Mas tidak kasihan dengan Eva? Keduanya menatap Eva yang sedang bermain dengan boneka teddy bear. Eva bocah cilik yang dikucilkan oleh teman-temannya lantaran dianggap aneh. Eva suka berbicara sendiri sampai teman-temannya menganggap dia gila. Saat usianya menginjak 3 tahun, dia sering berbicara sendiri, kadang terbahak-bahak, menangis, atau bahkan menjerit ketakutan. Sementara Andin dan suaminya menganggap itu hanya hal biasa saja. Namun lama-kelamaan mereka juga takut. Baiklah, kalau begitu kita hijrah ya, ke tempat baru. Mudah-mudahan Eva bisa berubah dan kita pun mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, gitu dong, Mas. Carilah iklan rumah yang dijual murah, Dek. Dimanapun tidak masalah. Di luar kota, di luar bumi. Asalkan kita bersama. Ucap Berlin menggumpal pada Andin.
Pasti, Mas. Akhirnya Andin dan suaminya menjual rumah mereka yang saat ini dengan harga yang cukup murah agar supaya laku terjual. Mereka ingin cepat-cepat pindah meskipun di luar kota sekalipun. Andin ingin memulai kehidupan dengan baik. Toh di sini pun tidak memiliki siapa-siapa. Andin ini yatim piatu ketika dia masih berusia 15 tahun. Sedangkan suaminya pun sama, dia memiliki saudara jauh, kecuali ada satu adik ibunya yang tinggal tak jauh dari tempat mereka. Namun keluarga tersebut memilih bungkam dan pura-pura buta agar tidak melihat kesusahan keponakannya. Sungguh sangat miris. 3 bulan telah berlalu, Berlin dan Andin memutuskan pindah ke kota Bekasi. Mereka sudah siap dengan segala resikonya. Siap melupakan kenangan, meninggalkan keluarga yang mencampakkan mereka kala terpuruk ekonomi, dan mereka bersiap beradaptasi dengan lingkungan baru. Semuanya sudah disiapkan jauh sebelum memutuskan untuk berangkat. Rumah mendiang dan warta laku terjual dengan harga fantastis murah. Pembelinya tak lain adalah Berlin dan Andin. Hari ini, mereka sedang bersiap-siap berangkat ke tempat rumah baru mereka. Mereka hanya bermodalkan niat dan nekat, berharap di tempat baru akan ada perubahan yang lebih baik, yakni bangkit dari keterpurukan. Apakah kamu siap, Dek? Siap, Mas. Andin pun mengangguk dengan senyum simpul yang mengembang di bibir merah jambunya, sambil memeluk Eva yang murung sejak setelah tahu mereka akan pindah. Sebuah mobil taksi biru muda berhenti tepat di depan mereka. Satu persatu barang dimasukkan ke dalam bagasi. Ketiganya pun gegas masuk dan duduk di posisi masing-masing. Andin melihat ke arah putrinya yang menoleh ke belakang. Lalu gadis 7 tahun itu melambaikan tangannya. Andin mengernyitkan keningnya. Dia merasa heran. Anaknya itu melambai tangannya ke arah siapa? Siapa, Nak? Tanya Andin penasaran. Eva menoleh padanya. Dia tersenyum getir dengan mimik yang masam. Loh, ditanya kok malah diam? Temen Eva, mah. Andin menoleh ke belakang sebelum bangunan rumah itu menghilang karena mobil sudah bergerak meninggalkan halaman. Di sana tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang berdiri, maupun seorang pun yang melepaskan kepergian mereka. Laki-laki atau perempuan, Nak? Andin masih penasaran. Laki-laki dan perempuan, mah, saut Eva semakin tidak masuk akal. Berlin dan Andin pun saling bertatapan, pastinya dengan raut kebingungan. Itu mustahil, dan jikapun mereka ada, seharusnya Andin dan suaminya juga bisa melihat. Keduanya pun kini tidak memikirkan lagi. Anggap saja teman yang dimaksud Eva benar-benar ada melepas kepergian putrinya. Diam-diam, Andin mengusap air matanya tanpa sepengetahuan suaminya. Biar bagaimanapun sisi hatinya juga rapuh, nampak tegar tetapi hancur berkeping-keping. Ini demi Berlin, dia harus tetap kuat. Perempuan mana yang tidak ikut hancur hatinya kala usaha suaminya itu bangkrut. Karena tidak cukup sebentar membangun usaha yang dirintis bersama. Masa kejayaannya hanya sebentar saja. Hadirnya orang ketiga, Berlin berubah halauan, jatuh cinta pada orang yang salah. Selain patah hati karena cinta yang semu, dia juga bahkan tertipu. Perempuan yang sempat mengisi hatinya menggasak semua uang milik Berlin, bahkan dengan tega meninggalkan hutang-hutang atas nama Berlin. Semua rekannya pun ikut tertipu. Bentuk tanggung jawab, ia pun melunasi semuanya, menjual aset berharga dan rumah satu-satunya. Andin ikhlas, hatinya masih luas dan mau menerima Berlin kembali. Di saat Berlin terjerumus dosa dan kesalahan yang besar, Andin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Andin juga memaafkannya. Biar apa kata orang jika dirinya perempuan bodoh yang buta karena cinta. Perempuan 25 tahun itu tidak peduli. Baginya manusia itu tempatnya salah. Setiap orang bisa hilaf, butuh hati yang lapang untuk menerimanya kembali. Meskipun hati bisa berubah dan tidak akan sama seperti semula. Sementara itu, di lain waktu, Bekasi Timur pukul 11 malam, Rojak dan Sujudi tidak bisa memejamkan matanya. Keduanya memutuskan untuk nongkrong di angkringan. Akan tetapi, sebelum ke tempat tujuan mereka harus melalui jalan lurus di depan rumah kosong milik mendiang dan warta.
Sebenarnya sebentar lagi akan ditempati keluarga baru, tetapi hawanya masih terlihat sangat menegangkan. Keduanya berjalan beriringan layaknya pengantin baru yang baru sah menjadi pasangan halal. Pandangan mereka lurus tak mau menoleh sedikit pun, serasa uji nyali jika melalui jalan ini. Rojak menelan ludahnya yang sedikit alot itu. Sebentar lagi Rojak dan Sujuti melalui rumah mewah kosong itu. Terbayang betapa menegangkannya. Malam ini sangat sunyi sekali, hanya beberapa kendaraan yang melintas. Keduanya melemparkan pandangan ke depan. Cahaya lampu jalan tampak remang-remang dari kejauhan. Pun beberapa dahan pohon yang bergoyang tertiup angin malam. Benar-benar sangat mencekam. "Malam apa saja, kerasa banget ya seremnya," kata Sujudi. Jangan dibahas bang," bisiknya pada Sujudi. "Gak apa-apa, kan gak tiap malam mereka muncul, Jak. Kamu tahu kan, orang yang mati tidak akan hidup lagi ganggu yang masih hidup. Itu semua olah jin korin yang menyerupainya. Jin itu suka meniru kebiasaan siapa yang diserupakan. Karena ketika manusia baru lahir, jin sudah hadir. Sudah, jangan takut lagi." Setelah mengucapkan kalimat, keduanya terdiam membisu. Langkah mereka mendadak menjadi berat, dingin menyusup hingga ke tulang belulang. Bulu kuduk berdiri tidak berkesudahan. Jantung berpacu kencang seperti sedang memacu kuda. Keringat dingin mulai menjalar membasahi seluruh tubuh. Ini es batu atau keringat. "Mau kemana bang?" tanya seseorang dengan nada lembut. Rojak dan Sujudi pun melotot. Langkah mereka benar-benar berat sekarang. Lari atau menoleh ke belakang. "Tolongin saya bang." "Jak, siapa itu Jak?" "Gak tahu bang, kita tengok yuk." Ekspresi Rojak kaku seperti boneka manekin. "Jak, jangan." Tolongin apa mbak?" ucap Rojak menimbali suara sosok misterius itu tanpa menoleh terlebih dahulu. "Tenggorokan saya bolong." "Wah, lari Jak, lari." Keduanya pun kemudian lari terbirit-birit tidak tahu arah. Sujudi berlari terlalu mepet dengan si Rojak, sehingga mereka pun lari terlalu ke pinggir got. Dan akhirnya, keduanya pun terjebur ke dalam got berkubang dengan lumpur hitam yang bau menyengat. Sial, mereka sungguh apa sekali. "Bang, tolongin saya." "Bodoh amat." Sujudi kesal sambil mengusap tubuhnya yang belepotan. Dia tidak peduli dengan kehadiran sosok perempuan yang memakai piyama putih yang sudah berlumuran darah. Sungguh, penghuni rumah kosong keluarga Evelyn sangat meresahkan saja. Mereka benar-benar mengganggu siapa saja yang melintas. Semoga ketika nanti sudah ditempati keluarga baru, moga-moga awas seramnya segera sirna. Singkat cerita, pukul 11:30 malam, mereka baru saja tiba di tempat tujuan. Setelah melalui proses perjalanan yang panjang, taksi online itu mengantarkan mereka ke alamat yang sesuai. Kini mereka berdiri tepat di depan gerbang rumah mendiang Danuarta. Iya, rumah ini bukan milik Danuarta lagi, tetapi sudah menjadi milik Berlin dan juga Nyonya Andin. Andin dan Eva berdiri menatap penuh takjub. Rumah sebesar ini dijual dengan harga yang murah. Andin tidak menaruh curiga sama sekali. Ini kesempatan emas, kesempatan tidak akan datang dua kali. Lampu besar bersinar terang. Bangunan ini nampak baru lagi setelah dicat ulang oleh beberapa orang-orang bayaran pajajah. Semua benar-benar disiapkan, hingga tidak nampak bahwa bangunan rumah itu sempat terbengkalai. "Selamat malam, Bu." "Selamat malam, Pak." Sapa beberapa orang yang memang menunggu kedatangan Andin dan Berlin. "Malam juga, Pak." Setelah berbasa-basi, mereka pun kemudian membantu memasukkan barang-barang ke rumah. Lalu setelahnya meninggalkan Andin dan Berlin beristirahat. Malam ini, malam pertama mereka tidur di rumah baru mereka. "Eva," panggil Andin. Kedua matanya sibuk menelusuri beberapa ruangan. "Eva." Berlin ikut mencarinya. Keduanya berkeliling mencari Eva, dimulai dari dapur, ruang makan, kamar utama, dan kamar di lantai 2. Entah memang perasaan saja udara di ruangan ini cukup dingin membeku, padahal pendingin ruangan belum dihidupkan. Andin melihat Eva,
bocah perempuan itu ternyata masih berdiri di teras seorang diri dengan mendongakkan kepalanya ke atas. Bergegas Andin pun langsung menyusul Eva keluar. Astaga, kenapa lagi dengan Eva? Rutuh suaminya. Sesampainya di depan teras, Eva tidak ada di sana. Eva? Ada apa, Ma? Pa? Saut Eva dari dalam. Pandangannya yang dingin dan datar. Sontak Andin dan suaminya terkejut. Loh, kok kamu di dalam, Nak? Bukannya tadi Mama lihat kamu di luar? Perempuan berambut pendek itu mendadak sakit kepala. Sudah kelelahan karena perjalanan. Kini malah ditambah keheranan karena Eva. Eva dari kamar mandi, Ma. Tidak kemana-mana kok. Andin melirik suaminya. Semoga apa yang dilihatnya, Berlin juga melihatnya tadi. Ya sudah, kita tidur yuk. Ini udah malam. Andin pun menuntun Eva menuju ke kamar lantai atas. Tetapi Eva berhenti sejenak. Ada apa, Nak? Ayo, Eva. Papa udah capek nih. Kita tidur. Eva menatap perempuan cantik itu dengan takut. Setelah itu pandangannya tertuju kepada Berlin. Malam ini Eva tidur sama Mama dan Papa dulu ya. Boleh kan? Andin menghela napas. Iya, Nak, boleh. Tapi besok tidur sendiri ya. Eva pun mengangguk seraya memeluk boneka beruangnya. Andin belum bisa memejamkan matanya. Dia masih mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan di rumah barunya itu. Perempuan bertubuh ramping itu benar-benar takjub dan heran. Dia memikirkan hal sulit yang beberapa hari ini dilewati. Andin merasa masalah satu persatu telah usai. Andin duduk di sisi tempat tidur sambil memandangi Berlin. Semenjak suaminya berselingkuh di belakangnya, Andin tidak lagi percaya. Sikapnya dingin dan bahkan ada rasa kebencian menelusup di hati. Disentuh pun enggan, tetapi dia masih menjadi istrinya Berlin. Andin benar-benar kalut. Perempuan rambut pendek itu mengusap air matanya yang mulai menetes. Dari luar, dia terlihat tegar dan kuat. Akan tetapi, di saat sepi dan sendiri, Andin menangis. Rupanya dia tidak bisa menutupi rasa sakit hati dan juga kekecewaannya. Ayolah Andin, kamu harus ikhlas dan kuat. Andin menguatkan dirinya sendiri. Di tempat baru ini, Andin berharap kebaikan akan menghampiri keluarganya. Dan pastinya Andin berharap suaminya benar-benar berubah menjadi baik dan bisa dipercaya. Andin menarik napas. Dia merasa lega karena urusan suaminya sudah selesai. Hutang-hutang pun sudah lunas. Meskipun dia dan suaminya hidup jatuh miskin kembali, ini tidak akan membuatnya putus asa. Mas, aku kangen. Aku gak tahu dengan perasaan ini. Entah kenapa membencimu, tapi juga merindukanmu. Hatinya bergejolak menolak perasaannya yang gampang berubah. Perempuan 25 tahun itu membelai lembut pipi suaminya. Dulu dia sangat mencintai Berlin. Karena kepercayaannya dihianati, Andin pun membenci. Namun hatinya tak bisa dipungkiri jika dia merindukan Berlin untuk bermesraan. Lama-lama Andin pun kemudian tertidur. Dan singkat waktu, pukul 1 dini hari, Andin terbangun. Tidurnya tidak lelap dan juga tidak nyaman. Meskipun kelelahan melandanya, tetapi matanya enggan terpejam. Dia memutuskan untuk duduk memandangi dua orang terkasih yang ada di hatinya. Andin mengukir senyum kala melihat suaminya, lelaki tampan yang sudah membersamainya hampir 8 tahun itu. Meskipun kesalahan terbesar yang dibuat suaminya, Andin tetap memaafkannya. Pandangannya kemudian beralih pada putri kesayangannya, Eva. Kecintaannya selayaknya seorang ibu pada umumnya. Andin sangat menyayangi bocah perempuan itu, apapun kondisinya. Eva ini memiliki paras cantik seperti ibunya. Namun sayang sekali bocah berambut bergelombang itu tidak memiliki banyak teman. Yang Andin tahu putrinya hanya memiliki teman hayalan. Tiba-tiba tenggorokannya terasa haus dan kering. Andin terpaksa mencari air minum ke lantai dasar. Sebab dia meninggalkan sebotol air mineral di sana. Begitu kakinya menyentuh ke ubin, terasa sangat dingin menusuk jantungnya. Ditambah lagi, udara malam ini tidak bersahabat dan juga terasa aneh. Andin membuka pintu, lalu menutupnya kembali. Dia menekan saklar di dinding untuk menghidupkan lampu penerangan tangganya.
Dia menuruni anak tangga satu persatu. Dan lagi-lagi telapak kakinya membeku saking dinginnya udara di sini. Rumah sebesar ini terasa sangat menyeramkan. Sepi, apa karena terlalu luas? Andin mengedihkan bahunya. Dia mencari saklar lampu untuk menerangi ruang tamu. Karena tidak semua lampu dinyalakan, hanya beberapa saja yang dianggap perlu. Ruangan pun kemudian menjadi terang. Andin menoleh sekilas. Sialan, jantungnya hampir melompat keluar menembus dadanya. Tirai jendela bergerak sendiri padahal tidak ada angin kencang di situ. Tetapi seperti seseorang menyibakkannya dengan kasar. Beberapa detik kemudian, Andin pun mengabaikannya dan berpikir mungkin saja itu angin. Andin menyilangkan kedua tangannya ke dada, berharap rasa dingin yang mengulitinya agar segera sirna. Namun bukannya berkurang, malah bertambah beku. Kakinya melangkah lebar menuju meja kaca di tengah ruang tamu. Botol plastik berukuran 1 liter berada di atasnya. Sisa air masih setengahnya. Andin pun segera meraihnya, lalu membalikkan badan. Dan tiba-tiba, srek, Andin menoleh ke arah jendela. Dia melihat tirai bergoyang-goyang seperti ada seseorang yang sedang bersembunyi di baliknya. Tubuhnya mendadak kaku, udara dingin membeku, tetapi tubuhnya basah oleh keringat. Detak jantungnya berirama, menambah suasana mencekam. Apalagi dia sempat mencium aroma anyir darah yang menyengat. Bulu kuduk pun seketika berdiri. Astaga Andin, mungkin itu cuma angin aja kok. Gumamnya menghibur dirinya sendiri. Dia menepis rasa takutnya dengan mensugesti dirinya bahwa tidak ada apa-apa. Hanya perasaan saja. Rumah sebesar ini hanya ditempati bertiga. Kebayang jika seandainya Berlin pergi bekerja hingga larut malam. Sepi dan sedikit seram, itu sudah pasti. Entah perasaan Andin atau apa, dia merasakan seseorang sedang mengawasinya. Jangan ganggu, aku gak jahat kok. Lagi-lagi dia mengabaikannya. Andin pun kemudian bergegas mematikan saklar lampu dan bersiap menaiki anak tangga menuju ke kamarnya. Namun tiba-tiba Andin mendengar langkah kaki tanpa menggunakan alas. Perempuan berambut pendek itu berhenti sejenak. Kedua matanya melirik ke setiap sudut ruangan, mencari pemilik suara. Tenggorokannya menjadi kering dan terasa sakit seperti menelan biji buah kedondong. Hembusan napasnya yang keluar dari rongga hidungnya terasa dingin yang siap membekukan tubuhnya. Andin mengusap tengkuknya yang kian merinding. Jelas merinding, dia juga mendengar suara langkah kaki berlarian menaiki anak tangga ke lantai 3. Eva, panggilnya pada putrinya. Andin mendongak ke arah anak tangga menuju lantai 3 karena suara itu terdengar sangat jelas berasal dari sana. Ingin memeriksa ke atas lantai, dia tidak berani. Eva, hening, tidak ada sautan sama sekali. Lama-lama dia pun mulai ketakutan. Tubuhnya menggigil. Kedua tangannya memeluk botol dengan erat. Gegas dia menyeret kakinya yang enggan bergeser seolah ada yang menahannya. Andin juga mencium aroma darah dan juga bau anyir yang sangat menyengat. Mas, Eva, panggilnya percuma karena tidak ada yang mendengar suaranya. Andin sangat ketakutan, tubuhnya kaku dan juga menegang. Terdengar suara benda yang ditarik dan diseret bergesekan dengan lantai. Nyilu terdengar di telinga. Ingin berlari menghampiri suaminya, rasa tidak kuasa bergerak, bahkan dia tidak berpindah. Sial, Andin merasakan tenggorokannya kering lagi, padahal baru saja dia selesai menegak air yang baru dia bawa. Keringat mulai membanjiri seluruh tubuhnya, hawa semakin gerah dan panas, tetapi perempuan cantik berkulit putih itu menggigil kedinginan. Kedua bola matanya yang indah berpendar tajam. Malam ini benar-benar membuat denyut nadinya bergerak cepat. Jantungnya pun tidak kalah heboh dengan deru napasnya yang memburu. Mas, panggilnya dengan suara yang tercekat. Andin menegang 2 kali lipat, apalagi dia mendengar suara piano dimainkan seseorang terdengar dari jauh, tetapi sangat jelas di telinganya. Mustahil, Andin pun berdiri di lantai 2. Dia menoleh ke belakang dan melongokkan kepalanya ke bawah, mencari-cari letak piano. Namun rumah itu seperti lapangan, luas, bisa dibilang perkakas di rumah sebesar ini, hampir tidak ada.
Hanya ada 4 sofa empuk, lemari kayu, meja persegi, kursi kayu di depan kamar pembantu, dan kursi goyang di sudut ruangan, tepat di bawah tangga menuju lantai atas. Namun suara tuts piano masih terus berdenting, dan lagi-lagi bulu kuduk Andin merembang, dan baru saja dia mengalami hal seperti ini. "Mama," Andin menoleh ke arah pintu kamarnya yang sudah terbuka. Sejak kapan Andin tidak mendengar Eva membukanya? "Eva, kau bangun nak?" Andin menghampiri putrinya. Dia membungkukkan badan sejajar dengan tinggi putrinya. Ketika meraih lengan bocah 7 tahun itu, terasa sangat dingin, layaknya memegang sebongkah es batu. Wajah Eva pucat dan juga bibirnya membiru keabu-abuan. "Nak, kamu sakit?" Perempuan kecil itu diam saja, tidak merespon ucapan dari Andin. Tatapannya begitu kosong. "Masuk yo nak, kita tidur lagi," kata perempuan berambut pendek itu. Namun Eva menepis tangan Andin. Sontak perempuan 25 tahun itu pun langsung tersentak. "Eva!" Andin pun kemudian mengejar Eva yang berjalan ke sisi tangga. Lalu bocah perempuan itu pun menaiki pagar dan melompat terjun ke bawah. "Eva!"